Salat subuh merupakan salat yang diperhatikan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada salat-salat yang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam Al-Qur'an, hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta. Peliharalah olehmu sekian salat, terutama salat wusta. Salat wusta, ahli tafsir ada yang mengatakan salat subuh, dan juga sebagian ada yang mengatakan salat asar. Karena subuh sama asar ini rawan. Rawan kalau subuh sama asar. Subuh kita kadang-kadang kelelahan, asar kadang-kadang belum sampai ke rumah atau sibuknya masih luar biasa. Dua inilah yang diperdebatkan oleh ulama, bisa jadi sholat asar, bisa jadi sholat subuh. Tapi kalau dua ini kita pelihara, asarnya dia pelihara, subuhnya dia jaga, insya Allah sholat-sholat yang lainnya. Karena tidak lain Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia. Allah udah jamin rezeki kita. Cuman pikiran kita aja yang banyak kelewatan kepikiran akan dunia. Karena kita jadikan dunia ini banyak sebagai tujuan, bukan sebagai keperluan. Kalau dunia ini kita jadikan tujuan, tujuan kita hilang nanti akhirat. Padahal hidup kita ini bukan hanya di dunia, tapi nanti yang lebih lama lagi, yang lebih luar biasa, yaitu kehidupan setelah kehidupan dunia. Kalau itu sudah menjadi frame kehidupan kita, bahwa dunia ini adalah keperluan untuk mencapai tujuan, maka kita tidak akan lupa tujuan kita bagaimanapun kehidupan kita ini. Jadi ngadepin hidup, Masya Allah. Makanya ada sebuah ungkapan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang itu Allah berikan kekayaan dan kekuasaan. Tapi setiap orang itu bisa mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Coba kita pikir halus-halus nih, ungkapan yang luar biasa ini. Tidak semua orang dianugerahkan kekayaan dan kekuasaan. Tapi setiap orang bisa menggapai kebahagiaan dan kemuliaan. Karena kekayaan itu sudah Allah berikan. Sudah Allah takar masing-masing kita. Sudah Allah ukur masing-masing kita. Enggak bakalan kita ini bisa melebihi daripada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Inni faddaltukum ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah udah memberikan keutamaan sebagian kamu daripada sebagian yang lain dalam hal rizki. Jangan sampai rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan kalian mencari dunia ini sampai melupakan zat yang maha kaya, zat yang memberikan rizki. Ini virus dunia luar biasa, Pak. Virus dunia ini kalau udah kena sama orang muda yang lagi gila sama kerja, Masya Allah, kagak ada capeknya Pak kerja. Lebih takut sama atasan dibandingkan sama Allah. Nikmat, kagak ibadah nikmat, kerjaan selesai, alhamdulillah, bayang kagak. Ini virus
luar biasa. Daya tarik dunia itu luar biasa, Pak. Kita ngelihat orang yang lebih kaya dari kita aja, kalau nggak siap hati, Pak, jadi dengki. Kita ngelihat orang yang lebih kaya dari kita, ya, menurut pandangan zohir kita, kalau kita nggak punya ilmu terapi hati, timbul kedengkian. Dari mana tuh bisa beli mobil miliar? Dari ano? Nggak diomongin, Pak, hatinya berkata begitu. Ngelihat orang yang rajin ke masjid aja, Pak, kalau hati kita nggak siap, hati kita dengki. Alah, dia mau udah ketakutan aja neraka. Neraka mah belum tentu. Bisa jadi kita dapat ridho Allah, masuk surga meskipun kagak ibadah. Waduh, mengejat orang yang rajin ibadah dan membenarkan apa tindakan dia. Oleh karena itu, kalau kita melihat daripada ini semuanya, dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang bawa HP dicek lagi coba. Surat At-Taubah ayat 20. Ini Imam Tabarani di dalam tafsirnya, dia mengatakan hazihi hiya asyaddul ayati fil Qur'an. Ini kata beliau. Kata beliau, ini ayat yang paling menyeramkan di antara ayat-ayat yang lain. Kenapa beliau mengatakan ini ayat yang paling menyeramkan di antara ayat-ayat yang lain? Yuk kita lihat. Kita cross check poin-poin yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 24. Meskipun ini dulu asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari Mekah ke Yasrib, yaitu Madinah. Pada saat itu kaum muslimin banyak yang udah terlanjur kaya, Pak. Banyak yang udah terlanjur kaya. Seperti yang lain, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu Masya Allah kekayaannya itu udah luar biasa. Karena kekayaannya yang sudah banyak, asetnya juga sudah banyak, mereka seperti ragu-ragu, ya taraddad baina taqaddumi wa ta'khir. Dia ragu-ragu, ngikut enggak ya? Enggak apa-apa dah, Islam aja, beriman tapi enggak perlu hijrah karena sayang-sayang ini aset. Ya, ruko udah banyak, mobil mewah udah banyak, apartemen udah punya. Kalau sekarangnya kayak begitulah. Nah, kalau hijrah ke Madinah, hilang ini. Nabi tahu itu. Nabi merasa sebagian kaum muslimin ragu-ragu meninggalkan aset dunianya. Hati mulutnya mau untuk hijrah bersama Rasulullah, tapi di hati kecil ada hubbud, ada kecintaan kepada dunia yang berlebihan, seakan-akan kalau itu dia tinggalkan, dia akan kehilangan asetnya, akan kehilangan segala-galanya, dan memulai kembali dari awal di kota Yasrib di Madinah. Maka turunlah ayat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum, kalaulah
orang tua mereka, wa abnaukum dan anak-anak mereka, wa ikhwanukum dan saudara-saudara mereka. Wa ikhwanukum dan juga saudara-saudara mereka, wa ashiratukum dan besti-besti mereka, kerabat-kerabat dekat mereka, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang selama ini mereka kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan juga urusan bisnis usaha yang mereka khawatir kalaulah mereka merugi, wa masakina tardaunaha dan tempat tinggal yang udah dia senangi, dia cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semuanya lebih engkau cintai dibandingkan Allah dan Rasul. Wa jihadun fi sabilillah dan berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu tanggal main. Maksudnya itu bahasa bebasnya. Tunggulah azab Allah ajilan wa ajilan. Tunggulah azab Allah baik cepat ataupun lambat. Ajil di dunia, ajilan bisa jadi azab itu Allah tunda, nanti Allah berikan di akhirat. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Dari 8 item ini Bapak sekalian, nyata sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat, para kaum muslimin bukan tidak cinta kepada keluarga. Cinta mereka. Bukan mereka tidak cinta dengan harta, mereka cinta dengan harta. Bukan mereka tidak sayang sama orang tua dan kerabat-kerabat, sayang mereka dengan keluarga dan kerabat. Apakah mereka tidak cinta dengan lahan-lahan bisnis-bisnis mereka? Cinta mereka. Cuman mereka mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren ini. Keren. Kita belum mampu. Kita belum mampu. Ya. Kita lagi mau jadi orang benar. Kita belum benar. Kita lagi pengen jadi orang benar. Kita belum soleh, kita lagi proses jadi orang soleh. Ya. Jadi karena kita ini baru sama-sama semuanya lagi jalani proses, maka hasilnya juga tidak instan. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang, perlu kesabaran. Kita dari umur 1 hari sampai umur 30, 40, 50 tahun aja lama. Masa tahu-tahu bisa sholat khusyuk. Aduh, saya mah susah sholat susu. Ya memang susah sholat khusyuk. Cuman apakah dengan tidak khusyuk terus kita tidak sholat? Tidak, sholat aja. Entar juga lama-lama bisa khusyuk. Ikhlas itu berat, susah. Lalu kalau nggak ikhlas udah nggak usah sedekah. Waduh, kalau nggak ikhlas udah nggak usah begitu berjuang. Tidak, lakukan saja. Nanti juga insya Allah lama-lama hati kita lembut dan tidak ada yang instan. Orang kalau instan, wah pada gila. Nah, pada gila orang kalau instan. Kita baru mulai kerja, langsung kaya raya. Waduh, gila. Orang nggak pernah, jarang megang duit banyak, pusing. Orang jarang megang duit besar jumlahnya, kemudian dia mendadak megang jumlah yang besar, pusing, tidur pun nggak nyaman, hati nggak tenang. Tapi kalau dia berproses, ya pelan-pelan. Pertama 1 juta, lama-lama megang 10 juta, berapa tahun lagi punya aset, omset 15, kemudian terus sampai ratusan bahkan miliaran,
Udah biasa, udah dia manage hatinya. Cuman kita biasa megang duit 10 juta sebulan, megang 10 M gitu. Jadi mendingan megang yang banyak apa megang yang dikit? Banyak. Iya. Pilih kaya apa pilih miskin? Pilih kaya. Faktanya kaya. Alhamdulillah. Kan kita yang bikin pusing diri sendiri. Kita kalau nggak bikin pusing diri sendiri, tenang kita. Nah, ambil rumah di sini berapa tahun bayarnya? Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Nah, kan kita yang bikin pusing. Kalau nggak begitu nggak punya, iya. Cuman jangan sampai kita itu ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih. Jangan sampai kepusingan urusan dunia kita sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru rezeki itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah kita melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Secara umum tidak orang-orang yang beriman Allah panggil ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu robbakum, sembahlah Tuhanmu. Manusia itu nyembah Tuhan. Kalau yang enggak nyembah Tuhan, yang enggak dianggap manusia sama Allah. Kan mafhumul mukhalafahnya seperti itu. Manusia harus punya Tuhan, harus menyembah Tuhan. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Allah perintahkan ini agar kita terpelihara. Jadi kalau tattaqun itu fi'lul mudhari, asal kalimat dasarnya adalah waqa'iyaki wiqayah, yaitu terpelihara. Makanya ada dalam istilah kedokteran al-wiqayah khairun minal ilaj. Memelihara itu lebih baik dibandingkan mengobati. Nah, kita ini mau dipelihara oleh Allah. Ada perintah, itu Allah tahu. Kalian gak sanggup menghadapi dunia tanpa Allah. Kalian akan nyublek, kalian akan terjerumus, kalian akan pusing, kalian akan capek di dunia ini kalau tanpa Allah. Maka kun ma'allah. Selalulah engkau bersama Allah atau bersama orang-orang yang